Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham untuk tahun 2022 ya. Jadi saham-saham apa yang kira-kira bagus untuk tahun 2022. Jadi saya akan bahas videonya, satu video biasanya satu atau dua saham aja ya. Nanti untuk saham yang lainnya akan saya tambahkan di playlist yang keempat ya. Jadi kalau Anda di halaman utama youtube.com, kemudian saham profit ya. Di sini ada beberapa playlist ya, 1, 2, 3, 4. Yang playlist yang keempat ini ada playlist namanya investasi saham pilihan untuk 2022 ya. Jadi di playlist itu kalau kita klik ya, maka akan muncul beberapa pilihan sahamnya di sini ya. Memang sejauh ini saya hanya post 3 saham ya di dalam playlist investasi saham untuk pilihan tahun 2022. Jadi saya akan menambahkan satu video. Nanti kalau ada kesempatan saya akan tambahkan video yang lainnya ya, untuk playlistnya yang tahun 2022 ya. Jadi saya mulai dulu untuk video kali ini ya. Saya pindahkan dulu ke materi presentasinya. Jadi saham pilihan 2022 yang saham-saham yang menarik dibeli ya, terutama kalau ini kan sudah mendekati akhir tahun 2021 ya, tinggal seminggu aja tahunnya. Setelah itu kita memasuki tahun baru ya. Nah, jadi saya pilihkan untuk pembahasan satu video, saya akan bahas satu atau dua saham aja ya. Nanti kalau ada yang lainnya nanti akan saya tambahkan di playlist ini ya. Jadi saya bahas di video kali ini adalah INDF dan ICBP ya. Jadi memang kedua saham ini adalah satu grup ya. Dalam arti INDF itu dia adalah induk perusahaan dari ICBP. Jadi ICBP itu adalah anak perusahaan dari INDF ya. Jadi kalau Anda misalnya tertarik setelah presentasi saya, lebih baik sih pilih salah satu ya. Jadi jangan dua-duanya karena mereka masih satu grup ya. Hubungannya induk perusahaan dan anak perusahaannya. Jadi akan saya bahas dua-duanya. Pertama saya akan bahas mengenai Indofood ya. Jadi dari segi laporan keuangan yang terakhir ya untuk Indofood. Di sini beberapa key point ya. Saya fokusnya di penjualan dan laba bersihnya ya. Secara sekilas ya, memang bicara mengenai fundamental itu banyak faktor ya, tidak hanya penjualan atau laba bersih aja, bisa juga faktor yang lain-lainnya ya. Jadi saya fokusnya dulu secara sekilas fokusnya ke penjualan atau pendapatan ya dan laba bersihnya. Jadi mengenai saham Indofood, dia penjualan netonya naik plus 23,87% untuk kuartal 3 2021 dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di sini penjualan netonya ya, ini dalam bentuk 72 juta. Ini kan satuannya dalam bentuk juta. Berarti cara bacanya ini 72 triliun penjualannya ya. 72,8 triliun untuk tahun sampai dengan periode 30 September 2021. Kalau dibandingkan dengan 2020 naiknya memang penjualannya naiknya banyak ya, seperti itu ya. Jadi laba bersihnya kalau kita lihat juga labanya juga naiknya lumayan banyak ya, 69,19% ya. Kalau kita bicara mengenai earning per share atau laba bersih per saham selama 9 bulan ya, itu mengalami kenaikan 44,26%. Jadi dari 427 di tahun 2020 untuk 9 bulan pertama di tahun 2020 ya, dibandingkan dengan 9 bulan pertama di tahun 2021, itu hitungannya laba bersih per saham dasarnya itu dia sekitar Rp616 ya. Jadi kenaikannya lumayan besar, 44,26%. Nah, PBV-nya, price to book value-nya itu sekitar 1,24 kali. Jadi kalau kita berbicara mengenai rata-ratanya selama 5 tahun untuk PBV 1,24 itu lumayan murah ya. Karena di bawah -1 standard deviation-nya ya. Dan juga mengenai PE rasionya, price to earning rasionya itu juga di angka 7,79 kali ya. Yang mana di bawah -2 standard deviation rata-rata 5 tahunnya ya. Jadi ini secara sekilas ya di RTI Business for Android. Jadi kalau Anda belum punya aplikasinya silahkan download ya, ini free ya, di mobile ya, mobile application ya, di iOS atau App Store ada ya, di Play Store ya maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini EPS-nya untuk INDF ya, dia mengalami peningkatan ya. Jadi tiap tahun secara keseluruhan dia selalu naik ya, seperti itu ya.
lain-lainnya sih ini yang mungkin EPS-nya tadi ya, ini disetahunkan ya 821 ya. Earning per share-nya, laba per sahamnya ya, seperti itu ya. Dividen yield-nya dia lumayan lah ya, 4,34% ya. Apalagi sekarang dividen sudah nggak dikenakan pajak 10% lagi ya, sudah bersih ya. Lumayan. Payout ratio-nya juga lumayan lah ya, 33,86% ya, seperti itu ya. Lain-lainnya sih menurut saya sih nggak ada masalah. Mungkin ya yang membuat saham ini masih belum naik tinggi ya, kemungkinan besar sih dari utangnya yang membengkak ya, debt to equity rasionya. Nah, ini terkait dengan salah satu aksi korporasi menurut saya sih ya, akuisisi dari Pine Hill ya, yang mana Pine Hill itu dibeli dengan harga yang sangat mahal ya oleh anak perusahaannya ya. Tapi di sana akuisisinya memang nilainya fantastis mahal, tapi ada, kalau nggak salah ya, saya pernah baca beritanya ada jaminan pendapatannya seperti itu ya. Tapi terkait dengan itu prospeknya kedepannya menurut saya sih masih cukup bagus ya untuk Indofood ya, seperti itu ya. Memang dari dulu sahamnya sih nggak kemana-mana ya. Jadi kalau beli saham ini jangan mengharapkan Anda bisa untung 100% dalam waktu dekat ya, mesti 1 tahun 2 tahun mungkin susah ya. Tapi ada beberapa poin yang menarik ya, yang kalau kita invest jangka pendek ataupun ditradingkan ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk PBV-nya INDF itu dia lumayan murah ya. Ini memang secara keseluruhan 5 tahun terakhir PBV-nya memang cenderung turun ya. Jadi sudah nggak dihargai semahal dulu lagi ya, seperti itu ya. Untuk INDF dia sudah di bawahnya -1 standard deviation-nya dari rata-rata 5 tahunnya untuk PBV-nya. Ya hampir nyentuh -2 sih ya. Kemudian untuk PE rasionya ini dia sudah di bawahnya ya. Kalau terakhir dia sedikit di atasnya, PE rasio dari standard deviation -2 untuk 5 tahun ya rata-rata ya. Ini di aplikasi stockbit.com atau Anda bisa downloadnya di aplikasi Stockbit ya di mobile ya. Kalau belum join silakan join, silakan daftar juga sekuritasnya ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian ini yang tadi dari data-data untuk RTI Business for Android ya. Sejauh ini sih secara fundamental dia memang masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Walaupun kalau kita lihat di masa pandemi tahun 2020 ya, memang dia kita lihat pendapatannya, earning ya, laba bersihnya per sahamnya, per lembar saham itu memang ada penurunan, tapi di kuartal 4 ya naiknya lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah dengan laba bersihnya seperti itu ya, atau penjualannya ya. Jadi cukup defensif menurut saya. Nah ini kalau bicara mengenai grafik sahamnya ya, memang harga penutupan terakhir ya, terakhir penutupan itu tanggal 24 Desember ya tahun 2021 itu penutupannya, sebentar saya cek dulu ya, dia di harga 6.400 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan dia, saya sudah gambarkan support resistennya tadi, grafik mingguannya ya. Nanti support terdekatnya di 6.300 dan paling bawah di sini kurang lebih sekitar 6.200 ya. Supportnya ada 2 ya yang berdekatan di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, selama dia bertahan di atas 6.300, dia sebenarnya masih menarik untuk buy ya. Ini area supportnya kurang lebih 6.300 sampai 6.200 ya. Target berikutnya kurang lebih sekitar 6.700. Memang sebelumnya di sini hanya sampai 6.650 ya, nggak sampai 6.700. Tapi yang saya suka dari INDF ini ya, memang sahamnya nggak kemana-mana ya. Tapi sejauh ini dia cukup kuat ya fundamentalnya ya. Jadi kalau misalnya dia turun dalam di bawahnya 6.300, ketika dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 6.300 ya, kita bisa siap-siap pasang trailing stop atau istilahnya dipanen lah ya. Ini dalam jangka waktu nggak lama sih ya, kurang lebih sekitar area 6.700 ya, seperti itu ya. Paling nggak ya minim ya di 6.650 ya dalam 2 bulan terakhir di sini ya. Jadi di sini kalau misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 6.300, buy ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 6.700, kita pasang trailing stop, kita jual ya. Jadi profitnya memang nggak banyak sih ya. Kalau kita anggap aja kita belinya di 6.400 ya, jualnya di 6.700. Itu sih profitnya nggak banyak ya, nggak sampai 2 digit ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini dia sideways-nya cukup lebar dan lumayan rapi ya, di antara range-nya 6.300 sampai 6.700. Jadi kalau kita jualnya di 6.700 lumayan profitnya ya.
Kemudian kita tunggu lagi di area 6.300, naik ke atasnya lagi kita jual di sini ya. Jadi kalau kita hitung ya, ini 1 kali, ini 2 kali ya, kemudian 3 kali, di sini 4 kali, bisa dihitung ini 4 kali lah ya kurang lebih ya. Ini 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kalian kurang lebih ya. Jadi dia bolak-balik memang side base-nya lama banget ya sepanjang tahunnya. Jadi Pak Sunar, sama seperti ini apa menarik sih gitu. Ya ini bagi mereka yang suka trading sideways ya, untuk saham-saham yang fundamentalnya lumayan kuat lah. Memang dia masih lesu di bawah ya. Mungkin ketidaksetujuan investor terhadap proses akuisisi dari Pine Hill ya mungkin bisa aja ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih kedepannya masih cukup menarik ya untuk tahun 2022 ya. Masih bisa naik ke atas 7.000 ya. Memang kadang-kadang untuk satu perusahaan mungkin tahun 2021 dia sahamnya lesu gitu ya sepanjang tahun ya. Tapi tidak halnya untuk tahun 2002 belum tentu pasti lesu juga ya. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa naik ke atas. Terus terang aja saya sudah punya untuk INDF ya. INDF saya di average-nya di sekitar harga 6.383 ya. Seperti itu ya. Jadi rencananya Senin juga saya berminat tambah lagi ya. Jadi memang INDF ini lumayan ya kalau kita istilahnya TikTok lah ya, beli di sini supportnya terus kemudian jualnya sekitar area resistennya ya. Jadi kalau dikumpulkan sih lumayan lah dalam 1 tahun ya, profitnya juga 2 digit ya, dan dia lumayan nyaman lah menurut saya ya. Kalau jadi kita nggak perlu terlalu khawatir jangan-jangan kalau kita beli sahamnya kemudian nyangkut kena suspend atau mana ya. Sejauh ini sih memang INDF ini cukup bagus lah ya seperti itu ya. Memang pernah ada berita ya, transparansinya untuk perusahaan INDF ini kurang bagus ya. Pernah ada berita ya, nanti silakan cek sendiri. Saya nggak menjelekkan suatu perusahaan enggak ya. Memang kenyataannya seperti itu ya, salah satu perusahaan rating INDF memang transparansinya kurang bagus. Ya mungkin aja menyebabkan itu sahamnya nggak kemana-mana ya, tapi sideways ya. Menurut saya sih lumayan defensif ya, lumayan menarik untuk tahun 2022. Berikutnya untuk ICBP ya. Jadi ini laporan keuangan ICBP untuk kuartal 3 tahun 2021 ya. Dia penjualannya naik 20,47% ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini penjualannya ini dalam satuan triliun ya. Jadi 42 triliun, 42,6 triliun di tahun 2021 sampai dengan 30 September ya. Dibandingkan dengan 2020 sampai dengan 30 September penjualannya 33,8 triliun ya. Jadi kalau kita lihat di sini naiknya 20,47%. Sedangkan laba bersih periode berjalannya dari 4,337 itu tahun lalu ya, kuartal 3 ya. Yang kuartal 3 tahun 2021 ini dia sampai 6 triliun ya. Jadi labanya naik tinggi. Earning per share-nya atau laba bersih per lembar sahamnya juga naik ya. 25,29% dari 340 menjadi 426 ya di tahun 2021 untuk kuartal 3-nya ya. Jadi mulai dari Januari sampai September ya, kuartal 3 seperti itu ya. Earning per share-nya untuk PBV-nya itu 3,18 ya. Dia sedikit di atasnya minus 2 standard deviation-nya rata-rata 5 tahun. Dan untuk PE ratio-nya dia di sekitar 15,36 ya, sedikit di atas minus 2 standard deviation-nya rata-rata 5 tahun. Nah, kalau kita bicara mengenai ICBP, ini sekilas mengenai fundamentalnya ya di RTI Business for Android. Yang belum punya silakan download ya. Berdasarkan earning per share atau laba bersih per lembar sahamnya ya, di sini sejauh ini masih cukup bagus ya. EPS-nya ya, kalau disetahunkan sekitar 568 ya. Tapi kalau dihitung sampai dengan kuartal 3 itu yang terakhir EPS-nya 426 ya. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu sekitar 340 ya, naiknya 25,29% ya. Jadi menurut saya sih masih cukup bagus. Dividen yield-nya memang nggak sebesar INDF ya. Tapi di sini kalau kita lihat DER-nya juga lumayan tinggi ya, seperti itu ya. Tapi untuk perusahaan sekelas ICBP menurut saya sih masih cukup wajar lah. Mungkin yang membuat harga sahamnya nggak kemana-mana, mungkin ada investor yang nggak suka terhadap akuisisi Pine Hill ya, yang harganya dibayar mahal ya menurut saya ya. Dan juga menurut beberapa analis sangat mahal banget ya. Tapi katanya sih ada jaminan pendapatan ya. Begitu ya, kalau misalnya nggak sampai ya nanti harganya dikurangi atau gimana. Cuma kita belum tahu pasti seperti apa. Tapi menurut perkembangan sejauh ini sih lumayan bagus ya. Nah, untuk
PBV rasionya untuk bandnya, standard deviation bandnya PBV-nya dia di minus 2 ya di sini ya, sedikit di atasnya ya. Jadi sekitar 3,2 terakhir. Kalau yang PI rasionya dia kurang lebih, kalau ini yang harga terakhir ya, sedikit di atasnya minus 2 PI standard deviation-nya 5 tahun ya. Jadi menurut saya sih di harga sekarang masih potensial ya, masih cukup murah lah seperti itu ya. Berdasarkan teknikalnya, ini grafik teknikalnya untuk weekly-nya ya. Kalau kita lihat support sekarang dia di 8450 ya. Memang ini sempat nentu 8450, kemudian dia berhasil rebound. Ini memang ceritanya memang konsolidasi ya, sekitar 8450 sampai dengan 9425 ya. Terus terang aja saya juga lumayan suka trading di ICBP ya, apalagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8450. Selama dia bertahan di atas 8450, menurut saya sih sampai dengan tahun depan saya yakin sih dia mampu mencapai target sekitar 10.500 atau 10.625 ya, ini resistennya ya. Jadi memang sekarang masih cenderung lesu ya, tapi saya rasa sih untuk tahun 2022 kalau ekonomi Indonesia sudah bangkit, mudah-mudahan dia juga ikut bangkit ya, seperti itu ya sahamnya ya. Memang dia mulai tahun masa kejayaannya dulu ya, tahun awal-awal tahun 2020 dia harganya sudah puluhan ribu ya, di atas akan ini sempat sampai sebentar saya lihatkan dulu itu berapa angkanya ya. Untuk ICBP jadi di tahun 2020 ya, awal-awal ya, itu dia high-nya sempat sekitar 11.900 ya. Jadi di harga sekarang itu sudah turun lumayan dalam ya. Jadi selama 2021 dia sahamnya lesu banget ya, seperti itu ya, boleh dikatakan seperti itu. Menurut saya sih, tapi untuk tahun 2022 masih ada peluang ya, seperti itu ya. Dia cukup defensif juga ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Jadi kira-kira pilih yang mana, INDF atau ICBP? Bedanya hanya kalau dari perusahaannya, Indofood ini dia adalah istilahnya perusahaan induknya, terus kemudian Indofood CPP atau ICBP itu adalah perusahaan anak perusahaannya ya dari Indofood ya. Jadi pilih yang mana? Kalau yang pilih secara fundamental yang murah sih Indofood ya. Tapi bagi yang nggak suka holding company atau perusahaan induk, kalau lebih suka ke perusahaan anak, mungkin lebih pilih yang ke Indofood CPP ya. Untuk saham ICBP saya juga sudah punya ya. Jadi ceritanya memang Indofood dan ICBP saya punya dua-duanya. Jadi porsinya itu saya bagi dua ya, sama rata kurang lebih ya. Jadi rata-ratanya untuk saham ICBP saya di 8742, Indofood di 6383 ya, seperti itu ya. Jadi memang seringkali saya trading kan lumayan ya, tradingnya ya. Jadi memang sekali trading mungkin nggak banyak ya, seperti itu ya, 3-4%, tapi karena dia supportnya lumayan kuat ya, apalagi kalau setiap kali dia dekat di 8450 nya koreksi ya, dia lumayan bagus untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi selama ini sih ya cukup bagus lah ya potensialnya untuk sampai dengan tahun 2022. Sekian, jangan lupa untuk cek yang lainnya ya di playlistnya ya, untuk saham-saham di tahun 2022. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, itu yang paling penting ya, kemudian damai dan sejahtera selalu. Dan saya yakin untuk tahun 2022 ya, kita semua pasti akan lebih diberkati ya, seperti itu ya. Amin ya, terima kasih banyak.